Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Jadi Anda baru aja nih selesai ngedit video keren, udah siap dilempar ke YouTube, tapi pertanyaannya nih, habis di-upload, gimana caranya biar video itu nggak cuma numpang lewat aja? Biar ketemu gitu loh. Nah, kita punya panduan praktis nih. Fokusnya ke langkah-langkah optimasi setelah video jadi. Misi kita hari ini yaitu menggali sumber ini biar Anda bisa langsung coba. Siap ya? Yuk, kita bongkar. Iya, benar banget. Upload aja tuh belum cukup ya. Sumber ini tuh menekankan banget pentingnya optimasi. Biar apa? Ya, biar algoritma YouTube sama calon penonton gampang nemuin konten Anda. Kita bakal lihat nih elemen-elemen krusialnya, mulai dari judul sampai ya detail teknis lainnya. Oke, yang pertama banget kelihatan judul. Sumber ini bilang pakai kata kunci utama di depan, terus gimana biar lebih spesifik atau menarik gitu? Nah, bisa ditambahin detail kayak tutorial lengkap atau mungkin tahun ya, biar update. Soal bikin menarik, ya sedikit clickbait katanya sih boleh-boleh aja. Asal, nah ini penting, asal isinya itu sesuai sama janji di judul. Jangan sampai ngecewain penonton kan, nanti mereka nggak balik lagi. Masuk akal, masuk akal. Keseimbangan ya berarti. Oke, setelah judul ada deskripsi. Ini sering banget nih, kayaknya diisi seadanya aja. Ada tips penting apa nih dari sumber ini soal deskripsi? Wah, ini menarik nih. Sumber ini nekanin banget 1-2 kalimat pertama deskripsi itu vital banget. Harus ada kata kunci utama juga di situ. Oh ya? Kenapa emangnya? Karena algoritma YouTube itu bacanya dari situ dulu buat nentuin topik video Anda. Jadi ngaruh banget ke search. Terus jangan lupa manfaatin sisa ruangnya buat kata kunci sekunder. Masukin juga link-link relevan kayak ke medsos atau alat yang dipakai, plus 3 hashtag relevan di akhir. Oh, satu lagi, kalau ada link afiliasi, wajib banget hukumnya, cantumin penafian. Harus jelas. Oke, jadi deskripsi itu bukan cuma tempat naruh link ya, tapi senjata SEO juga ternyata. Terus gimana sama teks? Masih perlu nggak sih zaman sekarang? Menurut panduan ini, teks itu masih ada gunanya. Meskipun mungkin nggak sepenting dulu ya. Sarannya sih jelas, fokus ke relevansi aja. Jangan tergoda pakai tag populer tapi nggak nyambung sama sekali sama video Anda. Kan ada batas 500 karakter tuh, pakai yang bener-bener pas aja. Sumber ini juga nyebutin sih ada alat bantu kayak CubeBuddy atau vidIQ gitu, bisa bantu cari ide tag yang pas. Oh iya, alat yang sama disebut juga buat bikin custom thumbnail ya? Sepenting apa sih thumbnail buatan sendiri nih? Krusial, beneran deh. Sumber ini negasin banget, custom thumbnail yang menarik itu pintu gerbang utama. Ibaratnya etalase toko lah. Ini sering banget jadi penentu orang mau ngeklik video Anda atau malah ngeskip di antara banyak pilihan lain. Jadi, ini bukan hiasan doang, tapi strategi utama buat dapat klik pertama. Oke. Jadi udah narik perhatian nih, pakai judul dan thumbnail. Terus ngasih konteks lewat deskripsi dan tag. Nah, gimana caranya biar penonton itu betah nonton video kita yang lain juga, biar nggak kabur gitu. Nah, disinilah playlist, cards atau kartu itu sama end screen atau layar akhir main perannya menurut sumber ini. Jadi kalau video dikelompokin di playlist yang temanya sama, penonton kan gampang tuh nemu video lain yang mirip. Terus cards itu bisa diselipin di tengah video buat ngarahin ke konten lain. Dan yang paling akhir end screen, ini kesempatan emas. Pasang tombol subscribe di situ terus, nah ini menarik. Biarin YouTube milih otomatis video terbaik buat direkomendasiin ke penonton itu. Wah, menarik tuh yang soal end screen otomatis. Jadi kita kayak ngasih sebagian kontrol ke YouTube ya, demi naikin engagement. Agak berani tapi masuk akal juga sih strateginya. Terus, ada tips soal waktu upload nggak? Ada trik kecil nih yang disaranin. Jadi, upload videonya sebagai unlisted atau tidak publik dulu. Tunggu bentar biar YouTube selesai proses semuanya, baru deh ubah statusnya jadi publik pas jam-jam audiens Anda paling aktif online. Biar pas tayang perdana itu kualitasnya udah optimal. Sip. Terakhir nih, tentu aja, monetisasi. Apa poin pentingnya dari sumber ini? Ya, kalau channel Anda udah memenuhi syarat, biasanya kan standar umumnya 1.000 subscriber sama 4.000 jam waktu tonton valid setahun terakhir ya. Ya segera aktifin monetisasinya. Khusus nih buat video yang durasinya lebih dari 8 menit. Perlu diingat ya, dulu 10 menit. Sekarang standarnya 8 menit. Anda bisa lebih fleksibel ngatur jeda iklan atau mid-rolls secara manual. Nggak cuma di awal atau akhir aja. Ini bisa jadi tambahan cuan yang lumayan loh. Oke, jadi clear banget ya. Habis kerja keras bikin video,
Kerjaan optimasi ini sama pentingnya. Benar-benar krusial, mulai dari yang kelihatan pertama kayak judul, thumbnail, sampai fitur-fitur buat jaga penonton kayak cards dan end screen, semuanya itu kerja bareng, biar video Anda gampang ditemuin dan ditonton lebih lama. Tepat sekali. Anggap aja ini bukan sekedar checklist teknis ya, tapi ini bagian dari strategi Anda berkomunikasi sama audiens dan juga sama algoritma. Sumber ini ngasih peta jalan praktis banget lah, bisa langsung diterapin buat maksimalin potensi tiap video. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menggelitik dari obrolan kita tadi. Sumber ini kan beberapa kali nyebut alat bantu kayak TubeBuddy atau vidIQ. Ini jadi mikir nih, buat Anda renungkan juga. Di zaman kreator yang makin rame dan penuh alat optimasi kayak gini, sejauh mana sih kita sebaiknya sender ke data dan rekomendasi alat-alat itu? Dibandingin sama ngandelin intuisi kreatif kita sendiri atau pemahaman kita soal audiens. Di mana ya titik tengah yang paling pas? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.